bertanya ke Bapak Amran Mahmud, selama menjabat sebagai pimpinan daerah, pernah tidak sih mengalami kisah-kisah yang berkesan seputar korupsi? Anggaplah misal mencopot bawahannya karena terindikasi melakukan korupsi, atau bahkan menyiarkan kepada masyarakat untuk berkomitmen secara tegas melawan korupsi dengan mencopot bawahan yang terbukti melakukan korupsi. Baik, jadi yang saya lakukan sejak awal ini, saya buat di awal itu kata integritas. Kemudian di setiap bulan itu ada seperti yang disampaikan beliau tadi, kan sebenarnya mengukur ini kan dari kinerja yang ada. Jadi saya setiap bulan itu ada penandatanganan kinerja, apa yang sudah dicapai, indikator apa yang sudah terselesaikan, sehingga itu selalu ada progres yang kita bisa nilai ya. Dan tentu dinamikanya memang ada ya, apalagi dalam pengangkatan jabatan yang ada, tentu kita juga mengikuti norma-norma yang ada ya. Selama mereka masih bisa dilakukan pembinaan, diingatkan, bahkan kalau sudah ramai di medsos, saya sudah minta untuk diundang, dibuka secara publik supaya itu ada interaksi, ya ada penjelasan seperti yang beliau katakan tadi, bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat atau partisipasi seluruh stakeholder sebenarnya itu luar biasa mengingatkan kita ya, sekaligus membuat kita lebih mawas diri, terus lebih melihat profesionalisme kerja dan seterusnya. Sehingga itu tadi yang sebatas yang saya lakukan. Kalau sudah cukup ramai, saya anggap di sorotan-sorotan di publik ya, nah itu saya langsung minta supaya seluruh OPD terkait ya, kemudian dikoordinir oleh OPD lini sektornya, itu untuk mengundang pers ya, supaya ada dialog interaktif atau penjelasan terbuka untuk itu. Tapi saya penasaran ini Pak, perihal apa yang disampaikan Bang Jus. Sudah ada tidak sih orang yang dibuang ke tempat terpencil? Saya penasaran soal itu. Mungkin itu sebut saja dia Mr. X begitu. Ya, sebenarnya sih sudah ada yang kita lakukan, dan itu sebenarnya punishment memang yang langkah awal yang kita lakukan, artinya sebagai pembelajaran buat mereka ya, supaya mereka lebih hati-hati, kemudian mereka bisa introspeksi diri dan seterusnya. Apalagi kalau memang kami sudah mendapatkan bukti-bukti ya, atau ada yang meyakinkan saya dan seterusnya ya, tentu itu pasti akan saya lakukan untuk itu. Tetapi yang pada intinya saya banyak-banyak melakukan pembinaan melalui APIP tadi, melalui jajaran inspektorat. Saya selalu tekankan bahwa mulai dari perencanaan, budgeting dan seterusnya itu saya minta ada pendampingan, ada selalu review daripada apa rencana-rencana yang ada, supaya kita evaluasi sebelumnya, sebelum kita jalankan, sebelum kita ini ya harus sudah tersaring di situ ya. Kalaupun misalnya dalam perjalanannya ada yang menjadi temuan, ada ini ya, tentu itu tadi mereka pasti dengan konsekuensinya ya, karena itu juga komitmen kita bersama. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Pak, kalau boleh tahu semenjak Bapak menjabat sudah berapa orang yang dibuang ke tempat terpencil? Artinya masih, kalau dari jumlah belum seberapa, tetapi saya kira itu akan menjadi pembelajaran buat mereka, dan juga yang lain-lain itu akan menjadi perhatian. Tidak sampai puluhan, Pung? Ya untuk sekarang belum. Belum, ya. Alhamdulillah. Saya beralih ke Bang Jus. Tadi Bapak Amran Mahmud telah menceritakan tentang kisahnya.
Nah, kalau dari Bang Jus sendiri nih, selama menjadi aktivis anti korupsi, pernah tidak mengalami hal-hal berkesan seperti mungkin ada yang meneror kalau lagi mengawal kasus korupsi, misalkan yang berhubungan dengan keselamatan nyawa Bang Jus? Pernah nggak sih, Bang? Oh iya, sudah itu pasti. Saya Yang paling berkesan, Bang? perlu saya sampaikan, saya itu dulu secara dunianya memang berangkat dari aktivis HAM, mulai dari aktivis kampus. Saya kurang lebih 11 tahun di Jakarta. Saya berangkat dari Jakarta. Sama Soeharto dikenal dulu ada namanya lembaga peduli HAM. Dari lembaga peduli HAM itu berdiri beberapa banyak lembaga-lembaga yang top sekarang. 2002 saya kembali ke Makassar setelah kami sukses mendampingi kasus pencemaran laut Buyan Manado. Saya masih ingat hari itu, dan diberangkatkan 11 orang, kembali hanya 4 orang termasuk saya, putra Sulawesi. Saya tidak tahu pada siapa yang tiba-tiba tembak kita, tidak tahu benar. Tapi yang berangkat saja dari itu. Artinya, saya mau bilang begini, ketika kita berangkat kasus, yang pasti berangkat dari nama itu ya, yakin saja bahwa sudah pasti muncul. Ada 3 hal yang biasa muncul. Pertama, bujuk rayu tadi. Iming-iming macam-macam lah. Kemudian jebakan-jebakan. Bahkan saya pernah mengalami tiba-tiba di hadapan sekretariat kantor, tiba-tiba ada sebuah kardus, masih ingat saya itu, kardus pembungkus rokok gudang Garam Surya. Saya ingat itu hari tahun itu ya, kalau tahun-tahun itu, kalau dengan isi itu hampir 6 M ya, saya tidak tahu seperti apa. Itu betul-betul jebakan-jebakan gudang. Nah kemudian kedua, pernah juga saya rasakan bagaimana saya waktu kita angkat beberapa kasus, karena isi saya kalau ditanya siapa sih yang bongkar yang angkat kemarin kasus Bansus Sultan Pasang Kayu Mamuju, juga adalah saya. Itu kasus korban kan di Nusa Timur saat itu. Mungkin karena kasus itu sehingga kemudian saya mendapat penghargaan, bukan kesombongan ya, tapi bagaimana menjadi motivasi saja. Sehingga kemudian saya diundang saat itu ke istana ya, untuk mendapat penghargaan bertepatan hari itu proses kemudian. Oleh karena itu di kejaksaan itu saya tidak tahu entah berulang lagi. Ya pasti apa yang sampaikan ini, penghargaan ini bukan adalah kesombongan atau kemana, tapi bagaimana untuk memotivasi dan menjadi kontrol bahwa ketika kita pernah mendapat penghargaan dari negara, kan penghargaan dari kejaksaan, Mabes Polri, KPK, Kas Negara, luar negeri apa, itu sebenarnya penghargaan dari negara itu. Oleh karena itu penghargaan ini harus dijaga. Dijaganya dalam arti bukan disombongkan atau dipakai gertak-gertak atau memuluskan pencapaian proyek-proyek, karena saya banyak jenisnya. Saya banyak juga di wajah ini banyak seperti itu. Kalau ditanya itu NGO atau apa ya? Oh itu NGO. Setelah ditelusuri ternyata hanya merupakan balik nama dari CV. Banyak kan seperti itu ya. Mungkin saat dia berdiri atas nama SMP kesulitan dapat proyek, lalu dia balik jadi NGO, jadi gertak lalu kiri kanan. Mungkin ada seperti itu juga Bapak. Tapi saya di Pak Balik mengenai itu. Nah, ini kita saling mengingatkan, ini menyampaikan. Demikian banget ya. Bapak tersenyum. Menyampaikan kebaikan adalah ibadah. Betul. Nah kemudian kedua, terakhir waktu saya kebetulan saat itu 2002, pas saya kembali ke masa 2002, saya langsung mendaftar pasca sarjana. 2003 saya ikut Kongres, saya terpilih ketua forum mahasiswa pasca sarjana Unhas. Dan semasa saya menjabat ketua forum mahasiswa terjadi lagi dugaan korupsi Pak. Kebetulan juga saya salah satu termasuk penerima beasiswa Dikti. Beasiswa Dikti itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang memang juga profesinya tenaga pengajar. Nah, saya masih ingat itu beasiswa Dikti saat itu. Kalau kita sukses dapat itu, kita bisa pakai nyicil motor. Bisa nyicil motor. Karena terbagi di dalamnya biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian. Biaya penelitian ini nanti kita terima setelah kita proposal. Nah, ini yang disalahgunakan. Dan pejabat itu saat itu ada 3 orang, yang satu perempuan paling memperhatikan karena sukses dia melahirkan anaknya di rumah tahanan. Karena perempuannya, perempuan itu, perempuan. Nah, apa konsekuensi saya dapat saat itu? Motor saya tidak tahu. Tiba-tiba tidak sampai 15 menit saya parkir di rumahnya pembimbing saya. Saat itu kan sudah saya mau maju proses penyelesaian studinya. Tiba-tiba motor saya hilang. Berselang waktu muncul telepon. Bagaimana Pak Jus, masih mau? Ya, gitu.
Jadi banyak lah, termasuk salah satu orang di badan saya pernah, bukan saya tidak mengatakan diculik, tapi sempat kembali malamnya, sempat dijemput dan malam baru ada. Gitu. Jadi luar biasa. Betul-betul harus kuat mental dan Oh iya, ya, Bang. tapi saya mau bilang gini, kalau penggiat anti korupsi yang betul punya apalah, maaf saya tidak mau mengatakan punya nama atau kredibilitas, kasar kalau saya katakan, kalau uang ratusan itu sebentar sekali kalau kita mau. Tapi ini ujian. Saya mau tak tanamkan gini ya, sesuatu yang kita berangkat karena itu 1000 pun atau sejuta, bahkan sejuta pun manusia akan menghabisi kita, menghilangkan nyawanya kita. Yakin saja tidak bakal terjadi tanpa seisi yang maha kuasa. Itu yang sebenarnya. Pesannya kakek saya, jangan pernah berangkat sebelum tiba. Artinya tegakkan kejujuran di sini. Bahwa kalau kemudian Anda sudah tegakkan itu, lalu Anda menjadi korban, minimal Anda menjadi catatan amal jariah dan lain-lain. Saya kira begitu, nggak usah. Kenapa kita mesti takut? Perampok aja atau terpidana korupsi tidak pernah kehilangan semangat. Saya dapatnya 7 tahun, sebentar saya keluar, saya bisa maju lagi, saya bisa apa? Bayangkan, bandingkan dengan kita ini, bandingkan dengan Pak Bupati, kita belum pernah bermasalah, belum pernah terjadi masalah-masalah. Masa kita mau kalah semangat dengan orang-orang yang sudah masuk dalam bui Hotel Prodio ini? Jadi jalan saja, dan harus yakin serapi-rapinya Anda, kalian, atau siapapun pejabat itu menyimpang bangkai, suatu saat akan terungkap. Karena yang harus saja terungkap, terkecium baunya, apalagi yang busuk. Saya kira itu. Iya ya, Pak Putih ya? Iya. Sangat-sangat Ya. keren sekali, Bang. Saya beralih nih ke Bapak. Pak, kalau menurut Bapak sejauh ini kendala pemberantasan korupsi di Kabupaten Wajo itu bagaimana? Ya, sebenarnya tadi sudah ada sedikit saya sampaikan bahwa salah satu kendala tadi menyangkut dari budaya yang ada ya, budaya, kemudian keinginan tadi masyarakat untuk mereka berusaha untuk menerobos ya apa yang ada ya, kemudian ya itu tadi pasti kita akan selalu menghadapi kekecewaan ini yang sudah disampaikan juga tadi bahwa sebenarnya mereka jadikan senjata ya, mereka jadikan senjata begitu mereka tidak terpenuhi keinginannya, maka mereka lah yang akan pastinya akan luar biasa dengan segala cara untuk menekan ini. Tetapi ya selalu saya sampaikan kepada teman-teman OPD bahwa fokus saja bekerja, fokus saja apa yang ini, kalau ada hal yang harus kita buat kebijakan, ada diskresi yang kita harus duduk bersama, karena bagaimanapun kita harus tanggung bersama ya, karena kadang-kadang juga dalam pengambilan keputusan itu butuh juga diskresi ya, apalagi pada saat kita menghadapi pandemi COVID ini dengan aturan yang berubah-ubah, aturan ini tiba-tiba kita sudah bertindak cepat, sudah mau melakukan langkah-langkah ini, di situ dibutuhkan juga sebuah keputusan yang harus kita ini, sehingga harus kita duduk bersama untuk menimbang dan dalam mengambil keputusan itu. Bang, nah itu udah dipaparkan kendala masyarakat di Kabupaten Wajo ya, perihal korupsi. Itu kurang lebih karena faktor mereka ingin semuanya serba instan ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, solusi dari Abang perihal itu gimana, Bang? Ya, saya kira pertama adalah kita harus pahami bahwa perkara korupsi, modus operandi atau penyebabnya di Sulsel ini, kalau ditanya apa sih yang membuat orang korupsi, sering kita mendengar ketamakan atau serakah, atau karena adanya peluang kesempatan peluang melekat di adanya jabatan. Nah, pertama solusinya adalah dengan tidak bermaksud mendiskreditkan sumber daya manusia aparaturnya Pak Bupati. Saya mau bilangnya begini, perilaku korupsi atau perbuatan korupsi itu kadang-kadang timbul atau terjadi karena memang kekurang pahamnya, ketidaktahuannya dalam pengelolaan keuangan. Banyak seperti itu. Sampai contoh kemarin Pak, bagaimana waktu saya angkat dulu kasus PDAM Makassar yang melibatkan mantan wali kota Makassar Ilham Arif Sirajudi. Saya juga yang angkat itu kasus. Ya. Bahkan termasuk seperti sebelumnya
yang kebetulan juga putra dari sini, kasus Naukar, terus ingat ya, gitu. Nah, itu karena ke situ. Ini kan kadang-kadang merusak bangsa ini karena budaya ini seringkali kita tafsirkan keliru. Misalnya gini, apa sih yang dimaksud berbudaya? Pertama adalah bagaimana menghormati orang tua, bagaimana saling memuji atau menyayangi sahabat kita. Ini yang sering keliru. Pertama menurut saya ini masih kita temukan jelas-jelas oknum tersebut sudah terpidana, sudah berpenghuni hotel Perumdio, masih mengagung-agungkan, mencium tangan. Ini harus ada pemberlakuan sanksi sosial dengan tidak bermaksud memutus hak